Selamat pagi para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada. Semoga Anda senantiasa selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Selamat datang di Wudiko Channel Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama saya Biku Wudiko pada kesempatan pagi yang baik, pagi yang cerah, pagi yang bahagia ini. Kembali saya akan menyampaikan kisah-kisah inspiratif, cerita-cerita Dhamma inspiratif yang dikutip dari cerita Dhammapada Atta Kata. Dalam kesempatan ini saya akan menceritakan tentang kisah 500 biku, yaitu merupakan bab keempat ya pembahasan kita kali ini. Dhammapada Atta Kata syair 44 dan 45. Baiklah para sahabat Dhamma, saya mengharap kepada para sahabat Dhamma untuk menonton, mendengarkan cerita ini atau menonton video ini sampai tuntas, sampai selesai, sehingga nanti para sahabat Dhamma akan bisa menemukan atau mendapatkan poin penting atau nilai moral yang terdapat di dalam cerita atau kisah yang saya sampaikan ini. Kemudian poin penting atau nilai moral tersebut bisa dipraktekkan atau bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada, saya akan langsung menceritakan kisahnya ya. Nah, setelah mengikuti Sang Buddha ke suatu desa, 500 biku pulang kembali ke wihara Jetavana. Sorenya, para biku tersebut membicarakan perjalanan yang baru dilakukannya, khususnya kondisi desa tersebut. Apakah berbukit-bukit, menanjak, tanahnya berlumpur, berpasir, ya, merah atau hitam, dan sebagainya. Sang Buddha lalu menghampiri mereka. Mengetahui apa yang mereka bicarakan, Sang Buddha lalu berkata, "Para biku, bumi yang engkau bicarakan ada di luar tubuh ini. Sesungguhnya lebih baik meneliti diri sendiri dan mempersiapkan diri untuk berlatih meditasi." Kemudian Sang Buddha membabarkan syair 44 dan 45. Siapakah yang akan menaklukkan dunia ini beserta alam yama dan alam dewa? Siapakah yang akan menyelidiki jalan kebajikan yang telah diterangkan dengan jelas, seperti seorang perangkai bunga yang pandai memilih bunga? Seorang seka atau siswa yang masih berlatih akan menaklukkan dunia ini beserta alam yama dan alam dewa. Seorang siswa yang masih berlatih ini akan menyelidiki jalan kebajikan yang telah diajarkan dengan jelas, seperti seorang perangkai bunga yang pandai memilih bunga. Sang Buddha juga menambahkan bahwa dengan mengerti akan diri sendiri, seorang biku akan mengerti akan dunia ini, surga dan neraka. Ia juga akan dapat merealisasi Dhamma yang agung, seperti rangkaian bunga yang dirangkai oleh seorang ahli
merangkai bunga. 500 biku tersebut mencapai tingkat kesucian arhat setelah khotbah Dhamma itu berakhir. Nah, inilah keberuntungan dari orang-orang ataupun para biku ya yang hidup ketika zaman Buddha Gotama masih ada. Maka ketika seseorang lahir atau ada ketika Buddha Gotama masih hidup, itu merupakan keberuntungan yang sangat besar sekali. Seperti yang sering kita dengar dan kita baca di dalam sutta-sutta atau kisah-kisah di dalam Dhamma, banyak para biku ataupun umat rumah tangga setelah mereka mendengarkan Dhamma yang disampaikan oleh Buddha Gotama, umumnya mereka yang mendengarkan Dhamma tersebut bisa atau memasuki arus kesucian. Paling tidak arus kesucian pertama yaitu Sotapati. Para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada, lalu poin penting apa atau nilai moral apa yang dapat kita ambil dari kisah atau cerita Dhammapada inspiratif ini? Di sini Buddha mengajarkan kita, hendaknya kita tidak hanya melihat dunia di luar saja atau memperhatikan hal-hal yang di luar saja, namun kita diharapkan bagaimana kita menganalisa atau meneliti pikiran kita, batin kita, atau tubuh kita ini sehingga akan lebih mempermudah bagi seseorang di dalam berlatih. Atau hendaknya kita tidak usah melihat kesalahan-kesalahan atau menilai kesalahan-kesalahan orang lain, tetapi nilailah apa yang akan kita lakukan, apa yang belum kita lakukan, dan nilailah apa yang sedang kita lakukan. Sehingga dengan demikian kita akan menjadi lebih mawas diri, lebih waspada, lebih penuh perhatian, lebih hati-hati di dalam kita berpikir, berucap, dan bertindak. Jadi amatilah tubuh atau pikiran atau batin ini, jangan mengamati yang di luar. Ya, seperti Buddha mengatakan kepada para biku tersebut, hendaklah kalian untuk melihat ke dalam, jangan melihat yang di luar. Karena sungguh lebih baik meneliti diri sendiri dan mempersiapkan diri sendiri untuk berlatih meditasi. Sekali lagi, para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada, pada intinya hendaklah kita melihat diri sendiri, ya, melihat kesalahan diri sendiri, apa yang akan kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan, atau apa yang telah kita lakukan. Sehingga dengan demikian kita akan menjadi lebih waspada, lebih hati-hati. Dan keberuntungan yang luar biasa lagi saya sampaikan, ya, yang mana mereka yang lahir pada zaman Buddha dan bisa mendengarkan khotbah langsung dari Buddha, itu adalah mereka yang memiliki kebajikan yang cukup besar sekali. Mereka memiliki parami yang luar biasa sekali. Sehingga orang-orang yang lahir pada zaman Buddha, apalagi bisa mendengarkan langsung khotbah Buddha, itu akan membimbing dan menuntun seseorang tersebut bisa mencapai arus kesucian. Nah, di dalam syair Dhammapada Atthakatha, syair Dhammapada Atthakatha 44 dan 45 ini merupakan yaitu Dhammapada bab 4. Bab 4 Pupa Waga, yaitu syair tentang bunga-bunga. Ya, makanya tadi di dalam penyampaian syair 44 dan 45 tersebut yaitu disampaikan tentang orang yang pandai memilih atau merangkai bunga yang baik. Maka hendaklah kita sebagai manusia pandai untuk memilih atau merangkai pikiran, batin, ucapan, dan perbuatan kita ke arah hal yang baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga cerita inspiratif atau kisah
kisah atau cerita-cerita Dhammapada Atthakatha ini bisa memberikan kita inspirasi di dalam kehidupan ini, sehingga kita akan lebih baik di dalam melakukan latihan atau praktek di dalam kehidupan ini atau di dalam menjalani kehidupan ini. Dan semoga para sahabat Dhamma senantiasa memiliki keyakinan yang kuat terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Namo Buddhaya.